hasilnya 0,0, ini bentuk tak tentu, maka harus dilakukan metode yang lain ya. Karena ini pembagi akar, yaitu mengalihkan dengan sekawan ya. Sekawan itu yang akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan kalkulus 1, yaitu tentang limit ya. Nah, limit ini perlu kita pelajari karena akan berfungsi untuk yang pertama mencari kekontinuan fungsi, yang kedua untuk nanti mencari turunan dan integral. Jadi ketiga ini yang di bawah ini perlu pemahaman tentang limit terlebih dahulu, karena ketiga ini berkaitan erat dengan limit ya. Mahasiswa diharapkan setelah pembelajaran ini mampu menerapkan definisi tentang limit ya. Yang kedua, bisa menghitung suatu limit yang diberikan ya. Yang ketiga, nanti bisa menentukan garis asimptot dari fungsi ya. Yang terakhir, menentukan fungsi kontinu dengan limit. Nah, definisi tentang limit. Nah, di sini disediakan sebuah fungsi x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kita akan mencari pasangan-pasangan dari fungsi tersebut ya. Nah, ketika x-nya kita masukkan dengan angka 1, ternyata hasilnya itu 0 per 0 ya. 1 kuadrat kurangi 1 kan, 1 kurangi 1 hasilnya 0 per 0, tidak mempunyai sebuah nilai. Nah, bagaimana jika fungsi ini ingin mempunyai sebuah nilai ya? Nah, kita cari di sekitar angka 1 ya, di sekitar angka 1 ya, nah, gambarnya seperti ini, di sekitar angka 1. Ternyata kalau kita masukkan angka-angka di sekitar angka 1, nah contohnya ini sekitar angka 1, misalkan 0,9, 0,99, ini kalau dari sini ya, diambil dari kiri ke sini. Nah, ini diambil dari kanan ke sini yang mendekati angka 1. Ternyata ketika diambil titik-titik yang mendekati angka 1, nah pasangannya itu atau titik pasangannya itu mendekati angka 2 ya kan, di sini titik 0,9, 0,99, 0,9 sekian. Nah, kalau di sini kan 1,001 ya. Ini mendekati dari kiri, ini dari kanan. Ternyata dari kedua sisi jika kita ambil titik-titik yang mendekati angka 1, itu pasangannya akan mendekati angka 2. Jadi untuk fungsi ini agar mempunyai pasangan, yaitu memasukkan nilai-nilai yang mendekati angka 1 ya, tetapi bukan 1 ya, mendekati angka 1. Ternyata kalau kita ambil angka-angka yang mendekati angka 1 maupun dari kiri atau kanan, nah, angka tersebut atau fungsi tersebut mendekati angka atau titik 2. Nah, itulah yang disebut dengan limit. Jadi mencari titik-titik yang mendekati suatu titik yang tidak mempunyai pasangan, sehingga titik-titik yang tidak mempunyai pasangan itu kita ambil titik-titik yang berada di sekitarnya yang mendekati angka titik tersebut, sehingga dapatlah suatu pasangan ya. Contohnya ini 1 kan tidak ada pasangannya. Ketika dicari dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, yaitu mendapatkan angka atau pasangannya angka 2 ya, mendekati 2 ya. Nah, itu yang dimaksud dengan limit ya. Nah, ini definisinya ya. Jadi jika x-nya kita ambil mendekati c, maka fx akan mendekati dengan L ya. Nah, begitupun ini akan terjadi jika dan hanya jika dari kanan. Nah, ini kalau plus itu dari kanan tadi ya, dari kanan kiri gitu. Nah, dan dari kiri ya tadi ya itu. Jadi kalau dari kanan dan dari kiri nilainya sama ya, berarti fungsi ini berlaku atau limit tersebut ada nilainya ya.
teorema dalam limitnya. Jika n bilangan bulat positif dan k konstanta, nah ini, maka nilai suatu fungsi konstanta adalah konstanta itu juga, ya. Nah, misalkan ini, misalkan limit x mendekati c, fungsi fx sama dengan limit x mendekati c sama dengan k, ya. Jadi misalkan contohnya nanti, ya. Nah, ini yang kedua, bisa dilihat jika fx sama dengan x, maka limit fx mendekati c, fx sama dengan limit x mendekati c, x sama dengan c, ya, gitu, ya. Ini bisa pelajari. Nah, untuk penjumlahan, nah, untuk penjumlahan, bila ada suatu fungsi dijumlahkan, ini bisa dipisah, ya. Bisa dihitung dulu seperti ini, satu-satu nanti ditambahkan. Untuk pengurangan juga sama. Nah, yang keempat, mana yang keempat? Nah, jika ada limit seperti ini, nah, k-nya boleh dikedepankan, misalkan limit x mendekati 5, misalkan ini 10 kali 2x plus 5, nah, misalkan seperti itu, ya. Nah, ini boleh ditulis 10-nya di depan. Nah, kita hitung yang sebelah sini, yang ininya aja dihitung, ya. 10-nya kita simpan di depan, boleh seperti itu. Nah, untuk perkalian, nah, untuk perkalian juga sama, bisa diuraikan seperti ini, sama halnya dengan pertambahan dan pengurangan. Nah, untuk pembagian juga sama, ya. Bisa dicari satu-satu terlebih dahulu, dengan catatan kalau pembagian di bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0, ya. Kalau pecahan bentuknya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Untuk perpangkatan, nah, pangkatan suatu limit, nah, seperti ini, ya. Boleh pangkatnya sama halnya dengan perkalian tadi yang 10, ya. Nah, untuk akar juga sama. Contoh misalkan, nah, dalam penyelesaian limit, ya, agar suatu fungsi tersebut mempunyai pasangan, ya, ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metode substitusi. Ketika substitusi hasilnya bilangan tertentu, maka dilakukan langkah kedua atau langkah ketiga, ya. Contoh misalkan metode substitusi. Nah, substitusi itu kan artinya mengganti, ya. Mengganti, ya. Misalkan limit x mendekati 2, 2x kuadrat tambah 3x min 2 per x plus 1. Nah, ini pertanyaannya, ini jawabannya. Jadi x di sini, dan ini x diganti dengan angka 2. Nah, ketika dimasukkan angka 2, ternyata kita dapat angka 4. Nah, itulah maksudnya substitusi. Jadi tinggal mengganti variabel x dengan limit yang ada di bawah, ya. Nah, untuk metode pemfaktoran, nah, ketika kita memasukkan suatu bilangan, ya, misal ini ada x mendekati 5 ininya. Nah, itu, ya. Ketika kita memasukkan bilangan dengan substitusi, ya, ternyata hasilnya itu 0 per 0. Karena 0 per 0 bentuk tak tentu, ya. Tidak mempunyai nilai, ya. Bentuk tak tentu. Jadi langkah selanjutnya, jika jawabannya 0,0, maka harus dilakukan metode yang lain, ya. Yang kedua yaitu pemfaktoran, ya. Pemfaktoran itu, ini kan bentuk persamaan kuadrat, bisa difaktorkan, ya. Hasilnya ini. Jadi cara pemfaktoran sudah diajarkan. Ini jawabannya ini, ya. Nah, ini kan bisa dicoret hasilnya x plus 2. Nah, x plus 2 ketika sudah difaktorkan, nah, langsung substitusi, ya. Substitusi lagi, balik lagi. Jadi x-nya ganti dengan min 5. Ketika x-nya diganti sama min 5, nah, jawabannya, oh, ini bukan min, ini plusnya. Ketika x-nya diganti dengan 5, ternyata jawabannya 7. Nah, ternyata jawabannya ada, ya.
seperti itu ya. Yang selanjutnya metode mengalikan dengan sekawan. Nah, ini biasanya berbentuk akar ya. Kalau pakai biasanya berbentuk akar. Ketika kita mensubstitusi X dengan angka 3, ternyata hasilnya 0,0. Ini bentuk tak tentu, maka harus dilakukan metode yang lain ya. Karena ini pembagi akar, yaitu mengalikan dengan sekawan ya. Contohnya ini, sekawan itu yang akar bawahnya ya, yang mempunyai akar. Nah, sekawan itu kebalikannya. Ini kan akar X min akar 3, berarti dikalikan dengan akar X jadi plus tuh ya. Jadi atas bawah pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Ketika operasikan perkalian ya, ini kalikan ke sini ya. Ini ke sini ya. Ini kan akar X kali akar X tidak akar X kuadrat, akar 3 kali akar 3 kuadrat. Ketika akar dikuadratkan, akarnya hilang ya. Ini hilang, dia tinggal X. Ini akar 3 tinggal 3. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini X min 3 boleh dicoret, hasilnya seperti ini. Akar X plus akar 3. Ketika X-nya diganti akar 3, ternyata jawabannya ada ya, 2 akar 3. Jadi 3 0/0 lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi langkah pertama kalau ada soal polinomial atau fungsi polinomial atau rasional, langkah yang pertama yaitu substitusi dahulu. Substitusi. Ketika jawabannya 0/0 atau tak tentu ya, bilangan tak tentu, maka harus dilakukan pengerjaan dengan metode yang lain ya. Bisa faktor atau kalikan sekawan. Nah, seperti itu. Nah, ada limit fungsi yang tidak mempunyai limit. Nah, apa maksudnya? Ketika fungsi tersebut dicari titik sekitarnya ya, dari kanan maupun kiri, ternyata dari kanan dan kiri itu hasilnya berbeda ya, hasilnya berbeda ya. Contoh ini ya, yang awal tadi misalkan, nah yang awal, nah kalau ini kan ketika cari titik sekitar dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, ternyata ini tadi ya mendekati angka yang sama, yaitu mendekati angka 2. Nah, ini kan nih, ini dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri, jadi sama-sama mendekati angka 2 gitu kan. Ini makin kecil makin mendekati angka 2, ini juga makin besar ya. Kalau dari kiri ke kanan berarti makin kecil, ini ternyata mendekati angka 2. Nah, kalau limit yang tidak mempunyai nilai itu, jadi dilakukan pendekatan dari kiri maupun kanan, hasilnya itu berbeda ya. Nah, makanya itu tidak mempunyai nilai limit ya. Contohnya tadi, bentar. Nah, ini misalkan limit X mendekati ke 3 dari 1 per X kurangi 3. Nah, kita cari ya X yang misalkan seperti ini ya, X-nya 3. Jadi dicari dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Hasilnya itu, nah ini contohnya nih, dari kiri ya, ini 2 sekitar, ini dari kanan ya. Ternyata kalau dari kiri dapatnya negatif ya, makin besar, makin mendekati angka 3 itu nilainya negatif ya. Kalau ini nilainya makin besar ya, makin besar, jadi ini negatif, kalau ini jadi positif. Nah, ini berbeda, jadi fungsi ini atau limit ini tidak mempunyai limit, tidak mempunyai nilai ya gitu. Jadi kesimpulannya, limit ini tidak mempunyai limit. Fungsi limit X mendekati 3 dari 1 per